Selamat pagi pemirsa, saya Renita Dwi Cahyani melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya tengah berada di Student Center Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Senin 11 November 2024, tengah berlangsung acara Rapat Senat Luar Biasa dalam rangka Seremonial Disnatalis ke-59 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung dengan tema Be Strong FEB, Unggul Menuju Indonesia Emas. Acara ini dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan secara resmi dibuka oleh Ketua Senat FEB Universitas Lampung. Rapat Senat kali ini dihadiri oleh Profesor Dr. Nairobi SEMSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Habibullah Jimat SEMSI selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung beserta jajaran tamu undangan dan sivitas akademika lainnya. Perlu diketahui juga pemirsa, bahwa dalam acara kali ini juga terdapat orasi ilmiah dari dosen FEB Unila, yaitu Dr. Ninuk Dewi Kesumaningrum, SEMSI, dengan judul The Role of Board Structure in Mitigating Tax Aggressiveness Through Corporate Reporting Mechanisms. Dapat diinformasikan juga pemirsa bahwa terdapat rangkaian acara yang tidak kalah penting, yaitu pemberian penghargaan kepada dosen Purna Bakti, serta pemberian penghargaan secara simbolis kepada dosen dan karyawan berprestasi. Baik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila ini merupakan fakultas tertua di Universitas Lampung dan banyak capaian yang telah dihasilkan. Yang pertama, akreditasi. Akreditasi merupakan pengakuan dari pihak eksternal terhadap kita. Alhamdulillah semua program studi itu sudah terakreditasi atau unggul, kecuali program studi baru ya. Ada 2 program studi baru, yaitu program studi Doktor Ilmu Akuntansi dan program studi S1 Bisnis Digital. Yang lain sudah terakreditasi A dan unggul. Dan ini menjadi contoh bagi seluruh fakultas yang ada di Unila. Kemudian dari sisi manajemen mutu kita juga sudah sertifikasi ISO dan itu menjadi pertama di Unila, dan kita berharap ini tetap konsisten ke depan bisa semakin baik gitu ya. Di samping itu lulusan-lulusan kita juga sudah banyak diserap di pasar kerja dan ini menjadi model bagi kita sehingga semua alumni itu kalau bisa tidak ada yang nganggur. Tadi disampaikan Pak Dekan bahwa semua alumni itu bisa bekerja, menjadi profesional, berwirausaha atau melanjutkan pendidikan untuk menjadi saintis atau researchers gitu. Apa harapan Bapak untuk FEB Unila ke depannya, terutama dalam rangka meningkatkan akreditasi dan kerjasama dengan institusi internasional? Ya, jadi tantangan sekarang adalah bagaimana internasionalisasi, dan satu-satunya fakultas yang sudah eksis kelas internasional adalah FEB Unila. Jadi bagaimana nanti jejaring kerjasama dengan pihak universitas di luar negeri yang sudah dirintis selama ini itu semakin ditingkatkan sehingga FEB ini semakin go internasional. Yang membuat Disnatalis ke-59 kali ini berbeda dari perayaan tahun-tahun sebelumnya? Ya, kita sebenarnya menunda ya. Kalau sebenarnya kita tanggal 23 September, tapi kita tunda karena ini berbarengan dengan Unila sampai di tanggal sekarang. Nah, yang berbeda, kita hampir mencapai usia 60. Artinya kita harus benar-benar sudah matang. Tadi Pak WR2 mengatakan bahwa biasanya di usia begitu terjadi penurunan. Nah, ini kita usahakan untuk tidak turun, tapi semakin naik ke lebih tinggi lagi. Jadi kita berharap bahwa FEB ini bisa, seperti yang dikatakan oleh Pak WR2 tadi, adalah kita bisa meningkatkan kinerja kita lebih tinggi lagi, penjaminan mutu yang semakin baik, kemudian internasionalisasi, dan memberikan pelayanan yang paling maksimal kepada mahasiswa, kepada stakeholder. Apa harapan Bapak agar mahasiswa FEB ini tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial dalam kontribusi mereka di masyarakat? Ya, kami FEB sangat menekankan masalah soft skill. Soft skill itu adalah kita menerapkan 3 hal, senyum, sapa, salam. Dan itu kita biasakan dilakukan di sini, dan kita juga melakukan Jumat Bersih. Jumat Bersih itu semua mahasiswa kita libatkan untuk ikut merasakan bagaimana membersihkan kampus kita ini. Walaupun sebenarnya sudah sangat bersih ya, jadi mereka hanya sekedar ikut sekedarnya lah ya terlibat. Dan kami juga sangat concern terhadap etika.
Jadi kami akan selalu menegur mahasiswa yang melanggar aturan, sopan santun, kemudian cara berpakaian. Di FEB ini saya sebagai dekan dan dosen-dosen akan menegur jika mahasiswa memakai kaos oblong, rambutnya tidak rapi, kemudian mereka tidak menggunakan sepatu, pakai celana sobek-sobek, memperlihatkan aurat. Itu kami larang sekali. Kalau untuk melakukan seperti itu, mahasiswa silakan lakukan menggunakan pakaian itu di luar, dan kita tidak larang mereka di luar karena memang kita hanya batasi ketika mereka ada di kampus. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Renita Dwi Wicahyani, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.